kita mau escape ke tempat yang berbeda. Kita mau ke salah satu tempat yang ada di Jakarta, tapi ini masih jarang dikunjungi oleh orang-orang Jakarta. Padahal tempatnya masih 1 jam aja dari pusat kota. Nah, untuk escape kali ini kita mau nyiapin barang-barang yang beda dari biasanya. Jadi kita mau lihat dulu what's on my bag. Yang pertama ada baju ganti. Ini satu set baju ganti. Terus jangan lupa untuk yang terpenting bawa sunscreen. Kemudian ada sepatu. Kemudian ada kaos kaki futsal. Yeay, apakah kita akan main futsal? Selanjutnya jangan lupa bawa topi. Kemudian tumbler dan juga ada sendal untuk jalannya lebih nyaman. Oke, sekarang kita udah sampai di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Pas sampai, nanti ada pos untuk membeli tiket masuk. Ada beberapa paket yang bisa kalian pilih untuk jalan-jalan di mangrove ini. Harganya beda-beda tergantung paket yang kalian ambil, tapi masih cukup terjangkau, apalagi buat pengalaman yang nggak bisa kita dapetin di luar. Untuk hari ini, aku ambil yang paket mangrove peduli, dan ini minimalnya di 4 orang ya. Wah, ini tuh bentuknya kayak poni tuh ya. Nah, ini sekarang posisi kita ada di sini. Tadi kita masuknya dari gerbang di nomor 4, terus kita udah jalan sampai di kantin. Terus kita mau menuju ke kafe yang ada di nomor 21. Pak, minta uang, Pak. Untuk masuk ke kafenya, kalian harus lewatin jembatan ini. Serasa bukan di Jakarta ya. Sebelum explore mangrove, aku mampir dulu ke kafe. Namanya Mangrove House. Tempatnya nggak jauh dari pintu masuk. Nah, ini kita melewati beberapa cottage yang dulunya itu berfungsi, tapi sekarang hanya sebagai spot foto ya. Untuk suasana kafenya ini adem banget sih, semi outdoor yang dikelilingi pohon-pohon mangrove. Konsepnya klasik dan dia ada 2 lantai. Cakep banget ya di sini. Itu nanti kita akan naik speedboat kayak gitu guys. Seru banget. Wow. Selamat makan. Ini makanannya yang enak, jadi tambah enak karena sambil nikmatin view-nya. Oke, tadi kita udah mengisi perut, sekarang kita mau naik speedboat. Arahnya ikutin aja, ini tulisan arah wisata air, terus kita menuju ke sana. Jalan kaki sekitar 3 menit, kalian udah sampai di dermaga. Di sini ada kano, speedboat, dan juga sampan. Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu speedboatnya. Ini cuacanya lagi sedikit gerimis, tapi nggak apa-apa. Biasa yang main kano juga sampai sini ya? Iya, biasanya kan ada perahu sampan, kano, kayak discovery itu batasnya sampai area kampus sini. Oh, sampai sini. Cuman kalau yang kayaking explore itu bisa lebih jauh lagi. Bisa lebih jauh. Kayaking juga dia nggak ada guide-nya ya? Kalau kayaking ada. Ada. Jadi nanti dia bakal didampingi sama Nah, kalau kalian main di Mangrove Peak ini, terus mau naik speedboat, itu satu orangnya 60.000, dan kalau mau naik minimal 4 orang. Tapi kalian udah bisa dapetin pemandangan yang kayak gini, terus keliling di mangrove. Aku saranin kalau mau explore, kalian naik speedboat ini. Worth it banget karena nggak perlu panas-panasan atau capek mendayung untuk keliling mangrove.
Bayangin kalau di Jakarta nggak ada mangrove kayak gini, pasti Jakarta udah tenggelam kan? Iya, Jakarta mau tenggelam. Iya, hati-hati guys, Jakarta mau tenggelam. Jadi kalian harus peduli sama lingkungan. Jakarta tuh ada buaya nggak sih, Mbak? Di Jakarta ada buaya nggak? Ini buayanya. Karena kan banyak yang bilang di situ banyak buaya dan lain sebagainya. Biawak banyak. Biawak, kalau biawak kan emang alamnya kan. Kalau buaya nggak ada guys. Buayanya nih yang lagi ngerekam. Karena ini dekat bandara, jadi kalian akan ngelihat pesawat setiap 5 menit sekali. Memang betul nggak dengar suara kendaraan motor atau mobil atau suara macetnya Jakarta, tapi kalian melihat pesawat yang lewat tiap 5 menit. Setelah naik speedboat, rugi banget kalau nggak sekalian main kayak juga. Nah, main kayak ini nanti kalian akan di-brief caranya mendayung dan jangan lupa untuk pakai pelampung. Oke, paham. Kita mau nyoba main kayak yang 2 orang. Oke, ayo Mas. Udah, nggak usah direkam dulu, nanti jatuh. Ternyata naik kayak gini dilihatnya gampang, tapi dia ada teknis kecil yang kita harus pakai power, beloknya harus stabil. Capek juga. Kita main kayak with the view. Makasih, ternyata naik kayak seru banget. Nagih sih. Oke, jadi kita mau dijelasin dulu oleh Kak Krisna. Jadi mangrove di sini ada 4 macam ya, Kak? Betul. Salah satunya ada jenis Avicennia, Rhizopora, Pidada, sama Bruguera. Nah, aku kasih tahu dulu jenis Pidada atau Senoratia. Jadi kalau yang jenis Pidada ini mangrove-nya tuh ciri khasnya akarnya masih akar napas. Seperti akar Avicennia yang tadi kita lihat. Betul, yang kayak gitu ya? Betul. Nah, yang ini Avicennia. Kalau yang Pidada tuh dia akarnya di sebelah sana. Mungkin agak ketutupan ya. Iya, tapi yang sama ya dia kayak panjang-panjang. Betul. gitu Jadi ya? tapi kalau yang Pidada dia agak lebih sedikit besar dibanding Avicennia. Dan kalau buahnya untuk Pidada tuh dia yang bulat kayak gini, Kak. Pidada. Oh, dia ada buahnya ya? Iya. Ini nggak apa-apa dicampur, nggak apa-apa. Nah, ini buahnya jenis mangrove Pidada atau Soneratia. Biasanya kalau buah ini tuh bisa langsung dimakan atau diolah menjadi sirup. Oh, Seperti itu. jadi sirup apa tuh biasanya dia? Sirup mangrove. Sirup mangrove ini bisa langsung dimakan? Bisa langsung dimakan, cuman kalau langsung dimakan rasanya agak sepet-sepet. Tapi boleh sih aku cobain. Agak sepet sih. Cuman kalau diolah jadi kayak ada sedikit asamnya gitu. Kalau diolah menjadi sirup. Ini yang jenis Pidada. Pidada. Yang lain ada buahnya juga? Yang lain ada buahnya juga. Paling nanti untuk selebihnya kita sekalian ke belakang. Oke. Jadi ini mangrove jenis Avicennia. Kalau buahnya agak mirip sama pete. Dan kalau untuk akarnya mirip sama yang Pidada tadi, Kak. Iya, Dia tapi lebih kecil. Ciri khasnya kayak tusuk sate. Buahnya ini kalau misal dia kita langsung taruh aja ke tanah basah, itu biasanya langsung tumbuh otomatis sendiri. ya, sampai Jadi dulunya ini emang
sempat hilang alih fungsinya kan, pohonnya ditebang-tebangin terus jadi tempat pemancingan ilegal. Terus sempat kita restorasi kembali untuk area konservasi mangrove dan kita bangun fasilitas untuk pariwisata untuk umumnya juga. Ada quotes-nya. Nah, Menanam pohon itu artinya menyiapkan bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita nantinya. Mangrove ya, masih mangrove jenis Avicennia. Avicennia yang tadi Biasanya kita lihat kalau akarnya. kita jilat belakangnya asin. Kita jilat belakangnya asin, guys. Asin sih, masih asin nggak? Asin nggak? Asin sih. Avicennia Memang ini aja. fun fact-nya si Avicennia. Betul, karena dia akarnya dapat menyerap kadar garam. Karena kan di sini airnya tuh termasuk air payau, campuran Iya, dari air campuran. tawar sama laut. Jadi ini bibit mangrove-nya jenis Rhizopora atau disebut dengan propagol. Jadi nanti si bibit mangrove ini biasanya kita tancepin ke polybag yang sudah berisi tanah. Nanti kalau udah sekitar 3 sampai 4 bulanan dia bakal tumbuh daun sekitar 4 sampai 5 helai daun. 4 sampai 5 Betul. Nanti kalau misal udah tumbuh daun kayak yang di sana, itu tandanya udah siap buat ditanam turun ke rawa. Oh, jadi dari sini dulu terus nanti ke rawa ya. Terus betul. yang ditanam ini yang ada tunasnya ini. Iya, betul. Ini didapatnya dari mana nih? Ini dari pohonnya langsung yang di atas. langsung di pohonnya. Sana. Iya, betul. Dan kalau si yang bibit mangrove ini kalau misal jatuhnya ke tanah dengan sempurna berdirinya, itu bisa langsung tumbuh otomatis juga sebenarnya. Kalau misal udah ditanam turun ke rawa sekitar 10 tahunan baru bisa besar kayak gini. 10 tahun ya, bayangin. Jadi prosesnya lumayan panjang sampai dia jadi pohon Iya, besar. betul. Jadi kaos kaki futsal tadi kita bawa bukan untuk main futsal, tapi buat nanam mangrove. Kenapa pakai kaos kaki? Karena nanti kita akan injak lumpur dan ada kerang, jadi supaya aman kakinya. Ini di bawahnya lumpur, terus ini namanya bronjong. Kalau kalian tadi lihat, bronjong itu dari anyaman bambu ya, Kak? Betul. Anyaman bambu, terus dia Itu ada patok. patok bambu namanya. Terus di ini udah ada lumpurnya. Oke, kayak gini. Agak ditekan sedikit lalu diikat ke patok bambu yang ada talinya. Ini agak ditekan ke dalam lumpur. Diikat Terus aja. kita ikat. Iya, Ini udah ada ikat kita. talinya nih. Betul. Oke. Yeay, kita udah menyelamatkan bumi. Menyelamatkan Jakarta dari Banjir. banjir. Menyelamatkan Jakarta dari tenggelamnya Jakarta ya. Makanya itu jaraknya udah ada perhitungannya, kayak dari satu tanaman ke tanaman lain itu sekitar 1 meter ya. Betul. Jadi dia akarnya udah tumbuh, dia saling ngikat. Jadilah dia kayak gitu, pohon-pohon besar. Nggak usah naik yuk. Di sini aja. Ini banyak banget bronjong yang masih kosong. Ditunggu ya pohon kalian diisi di sini. Kulit batang jenis Rhizopora ini bisa kalian gunain untuk bahan pewarna membatik. Biasanya warna coklat. Betul, gitu. coklat kemerahan. Jadi yang kita tanam tadi beberapa tahun kemudian akan jadi sebesar ini. Betul. Udah selesai nanam, mandi, dan ganti baju. Sekarang waktunya trekking sambil nikmatin suasana. Kalau dilihat dari suasananya, pasti nggak banyak yang tahu kalau ini lagi di Jakarta. Iya, kalau yang Avicennia juga dia dapat membentuk daratan baru sih, Kak. Daratan Baru. baru. Dia lumpurnya ke sini ya. Betul. Sini dia di pohonnya ada apa ya, rantingnya ke atas gitu. Betul. Sama kalau manfaat si batang Avicennia, dia bisa jadi arang sih manfaatnya. Bisa jadi arang. Karena dia agak empuk. Oke, tadi kita habis trekking di dalam hutan mangrove. Sekarang ujungnya kita ada di cafe tadi. Nah, ini kalau kalian mau lihat spot sunset terbaik bisa dari sini ya, Mbak. Ngopi-ngopi cantik di Mangrove House. Terus nanti pemandangannya sunset di sana. Kalau lagi Sebelah bagus sana. banget, Kak. Iya, terus ngeliatin pesawat yang lewat juga.
Oh iya, TWA Angke Kapuk ini nggak cuma tempat wisata, tapi juga nyediain villa untuk santai bareng keluarga. Kabar bahagianya, mereka lagi ada paket liburan untuk 4 orang dan udah bisa dapetin fasilitas yang oke banget. Untuk kalian yang mau nyobain, langsung kontak nomor mereka ya. Pas banget, escape hari ini udah selesai dan hujan pun mulai turun pelan-pelan. Makasih udah ikut perjalanan kali ini. Untuk escape selanjutnya, yuk kita pergi bareng.